Hai semua, perkenalkan saya Atia Pratiwi. Pada kali ini, saya akan membagikan beberapa materi yang saya dapatkan mengenai manajemen pelayanan kesehatan. Yang pertama, pendekatan praktisi manajemen kesehatan. Yang pertama, ada manajemen by objective, yaitu manajemen by objective menekankan pada pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif dengan menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun informal. Di pendekatan yang kedua ada manajemen is how to work with others. Manajemen is how to work with others, yaitu adanya pendekatan ini, fungsi manajemen akan dapat dipelajari dari proses kerjasama yang berkembang antara pimpinan dan stafnya dalam mencapai tujuan organisasinya. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Di sini, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Contohnya, kepala puskesmas memberikan motivasi kepada tenaga kerja medis yang bekerja di tempatnya. Pendekatan selanjutnya yaitu manajemen sebagai suatu proses. Dapat dilihat manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen kesehatan. Yang contohnya, kepala puskesmas menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen. Berikutnya yang kelima ada manajemen sebagai ilmu terapan. Di pendekatan ini, manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat. Contohnya, kepala puskesmas. Kepala puskesmas harus memiliki wawasan yang luas dan pengembangan diri yang baik. Berikutnya, manajemen kesehatan mengacu pada komitmen sumber daya manusia dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk mengenali adanya permasalahan pelayanan kesehatan serta mendefinisikan permasalahan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya, terdapat dua ruang lingkup manajemen, yaitu pertama lingkungan dalam seperti manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, serta sistem nilai dan budaya organisasi. Yang kedua ada lingkungan luar, yaitu seperti lingkungan umum dan lingkungan khusus. Apa saja sih fungsi pokok manajemen? Di sini terdapat 5 fungsi pokok manajemen kesehatan, yaitu disingkat dengan POAC, yaitu P. Planning, O. Organizing, A. Actuating, C. Controlling, dan E. Evaluation. Yang berikutnya mutu pelayanan kesehatan, penyelesaian pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan pelayanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit dan pusat kesehatan secara tepat, efisien, dan efektif, serta memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan bagi pasiennya. Adapun syarat pokok pelayanan kesehatan yaitu tersedia dan berkesinambungan, 2 dapat diterima dan wajar, 3 mudah dicapai, 4 mudah dijangkau, dan 5 bermutu. Adapun dimensi kualitas pelayanan kesehatan, yang pertama itu ada reliability atau kehandalan, yang kedua daya tanggap, dan yang ketiga ada assurance atau kepastian, dan yang keempat ada empati, yang kelima ada tangibles atau biasa disebut bukti langsung. Apa saja mekanisme peningkatan mutu pelayanan? Yang pertama ada quality planning seperti menentukan pelanggan. Yang kedua ada quality control, yaitu
mengevaluasi kinerja produk saat ini. Yang ketiga ada quality improvement, yaitu mengidentifikasi proyek peningkatan mutu. Yang selanjutnya yaitu mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan. Di sini yaitu pertama identifikasi masalah, 2 menetapkan prioritas, 3 penentuan tujuan, 4 penyusunan dan pengembangan rencana program. 5. Menetapkan sarana. 6. Organisasi dan staf. 7. Rencana anggaran. 8. Rencana evaluasi. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung. Kedua, sadar mutu. 3. Tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan cara program diklat. 4. Perlengkapan dan lingkungan mendukung. 5. Adanya standar. Selanjutnya, apa saja tingkat pelayanan kesehatan? 1. Health promotion. 2. Specific protection. 3. Diagnosis dini dan pengobatan segera. 4. Pembatasan kecacatan. 5. Rehabilitasi. Adapun bentuk sistem pelayanan kesehatan yaitu puskesmas, pelayanan kesehatan terpadu, ketiga pos obat desa atau POD, keempat pondok bersalin, dan yang kelima perbaikan sanitasi lingkungan. Adapun syarat pokok pelayanan kesehatan yaitu tersedia, mudah dicapai, dapat diterima dan bersifat wajar, mudah dijangkau, dan yang terakhir bermutu. Selanjutnya, pengorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, dan sebagainya, sehingga tercapai suatu organisasi kesehatan. Pengawasan pelayanan kesehatan. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu. Adapun tujuan pengawasan yaitu untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja. Kedua, untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar keinginan pasien atau masyarakat. Yang berikutnya ada manfaat pengawasan Yankes. Pertama, mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. 2. Jika terjadi penyimpangan pada pemahaman staf, pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan. 3. Mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencakup kebutuhan. 4. Mengetahui sebab terjadinya penyimpangan. 5. Mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan. Jenis-jenis pengawasan kesehatan. Pertama, pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional atau struktural mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap aspek-aspek organisasi dan proses kerja untuk memastikan keefektifan dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada pengawasan publik. Pengawasan publik dalam bidang kesehatan mencakup pemantauan terhadap pelayanan kesehatan serta kebijakan kesehatan. Selanjutnya, pengawasan non-fungsional. Pengawasan non-fungsional dalam bidang kesehatan mencakup aspek-aspek yang tidak langsung terkait dengan operasional atau fungsi utama lembaga kesehatan. Adapun proses pengawasan, yaitu pengambilan tindakan, penetapan standar, penentuan pengukuran, pengukuran hasil, dan perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar analisis. Budaya organisasi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada asumsi.
Dalam konteks dinamis pelayanan kesehatan budaya organisasi, asumsi mencakup pandangan bersama dan keyakinan tentang bagaimana organisasi kesehatan beroperasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang selanjutnya ada kepercayaan. Budaya organisasi kepercayaan dalam pelayanan kesehatan menekankan pada elemen-elemen seperti saling percaya, keterlibatan aktif, dan adaptabilitas terhadap perubahan. Selanjutnya ada nilai. Budaya organisasi nilai dalam pelayanan kesehatan melibatkan adaptasi terhadap perubahan dan penekanan pada nilai-nilai yang mempromosikan inovasi, kolaborasi, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pasien. Adapun unsur-unsur budaya organisasi pelayanan kesehatan, yaitu misi, asumsi, dan nilai, menetapkan harapan, perilaku konsisten, harapan, fenomena inti, kebijakan, dan pembelajaran organisasi, dan hasil. Yang selanjutnya, dimensi mutu menurut WHO. Yang pertama ada efektif, kedua keselamatan, ketiga berorientasi pada pasien, keempat efisien, kelima adil dan terintegrasi. Adapun indikator mutu di klinik. Yang pertama kepatuhan kebersihan tangan, kedua kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri, ketiga kepatuhan identifikasi pasien, dan yang terakhir kepuasan pasien. Yang selanjutnya ada indikator mutu di rumah sakit. Pertama kepatuhan kebersihan tangan, kedua kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tanggap operasi seksio secara emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif. Selanjutnya ada kepatuhan waktu visit dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formulir nasional, kepatuhan terhadap alur klinis, kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, dan kepuasan pasien. Adapun indikator-indikator mutu di puskesmas. Yang pertama, indikator mutu prioritas, yaitu pelacakan ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan, ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas, kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. Yang selanjutnya, indikator mutu di masing-masing pelayanan kesehatan, seperti indikator mutu admin, seperti kepegawaian dan keuangan, indikator mutu UKM seperti KIA dan UKS. Adapun indikator mutu UKP seperti ruang persalinan. Yang selanjutnya, adapun mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan. Pengawasan atau pemantauan mutu di puskesmas adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan mutu dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara periodik. Adapun strategi mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada strategi umum yang meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien, meningkatkan kepatuhan ke seluruh penyedia pelayanan pemerintah dan swasta terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien, dan memberdayakan pasien. Strategi khususnya yaitu menguatkan regulasi tata kelola struktur organisasi sumber daya dan peran seluruh komponen sistem kesehatan, meningkatkan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, mendorong pengukuran mutu penelitian dan pemanfaatan informasi strategis. Adapun dimensi mutu pelayanan kesehatan yaitu: pertama, ada efisien, kedua, aman, tiga, adil, empat, efektif, lima, berorientasi pasien, dan enam, tepat waktu.